Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Kurata Ayun, NPM 1917051048 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Hartford. Nah, yang pertama ada arsitektur von Neumann. Arsitektur ini adalah arsitektur komputer yang menempatkan program, ROM, dan data RAM dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur ini adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Nah, arsitektur von Neumann ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utamanya, yaitu ada ALU, unit control, memori, dan alat masukan IRO. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model arsitektur von Neumann. Untuk yang pertama ada kelebihannya. Yang kelebihannya itu yang pertama fleksibel dan fleksibilitas pengalamatan program dan data. Nah, arsitektur ini memiliki fleksibilitas dalam melakukan pengalamatan program dan datanya. Yang kedua, program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Dan yang ketiga ada arsitektur ini memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM-nya. Sedangkan kekurangan dari arsitektur von Neumann ini adalah bus tunggalnya ada pada bus tunggalnya itu sendiri. Jadi, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi dengan berurutan. Nah, bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Selain tidak bisa dilakukan secara berurutan, juga bandwidth programnya harus sama dengan bandwidth datanya. Selanjutnya, arsitektur ini membutuhkan jumlah clock CPI atau clock per instruction yang relatif lebih banyak, sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Nah, karena arsitektur ini membutuhkan clock per instruction-nya banyak, jadi eksekusi untuk sebuah instruksinya itu relatif lama. Prosesor tipe ini tidak memerlukan kontrol bus tambahan berupa pin IRO khusus untuk membedakan program dan data. Karena kemudahan ini tidak terlalu sulit bagi prosesor yang berarsitektur von Neumann untuk menambahkan peripheral eksternal seperti A atau D converter, LCD, EEPROM, dan device lainnya. Biasanya device eksternal ini sudah ada di dalam satu chip, sehingga prosesor seperti ini sering disebut dengan nama microcontroller atau microcontroller. Selanjutnya adalah arsitektur Hartford. Nah, arsitektur ini memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program atau ROM dan satunya untuk data atau RAM, yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann yang pertama tadi. Jadi jika von Neumann itu menggabungkan ROM dan RAM atau program dan data menjadi satu, dan tetapi arsitektur Hartford ini mereka memisahkannya antara ROM, program, dan data atau RAM. Contoh dari mikroprosesor yang menggunakan arsitektur Hartford ini ada Intel 80C51, keluarga microchip PIC16XX, dan ada Philips P87C LXX dan Atmel AT89LSXX. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan arsitektur model Hartford. Untuk kelebihannya sendiri nih, bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data, sedangkan kalau arsitektur von Neumann tadi kan harus sama. Nah, kalau untuk Hartford sendiri tidak harus sama. Untuk opcode dan
operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Lalu, instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat, dan memori program dan data terpisah. Maka coupling total memori program dan data menjadi lebih banyak tentunya. Untuk kekurangannya sendiri, arsitektur ini tidak memungkinkan untuk penempatan data pada ROM. Selanjutnya, arsitektur Harvard ini juga tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.